Nah, Ustazah, bagaimana cara kita menjaga hafalan di tengah kesibukan? Kan santri-santri di sini ada yang sibuk ngurus event, ada juga yang sibuk ngerjain project-project. Bagaimana Ya, cara kita bisa atur waktu untuk bisa tetap menjaga hafalan Al-Quran kita? ya, ini menjadi bukan hanya buat adik-adik yang di sini ya, Iya, tapi juga buat adik-adik yang di luar sana, dan termasuk saya pribadi gitu ya. Setelah berkeluarga, ini menjadi tantangan untuk menjaga hafalan. Yang pertama menurut saya adalah kita pilih waktu ya, pilih waktu. Misalnya nih, waktu yang kita kira-kira seger atau fresh gitu ya, di jam berapa gitu ya. Dan kita menjadikan itu keutamaan kita di hari itu gitu ya. Misalnya pas subuh. Ya udah pas subuh berarti kita agendakan nih setengah jam misalnya khusus untuk Al-Quran. Tidak boleh megang HP, tidak boleh megang-megang kegiatan yang lain. Gitu ya. Udah setengah jam aja itu fokus. Nah, itu insya Allah mau terserah mau untuk ziyadah ataupun murajaah itu harus ada. Yang kedua, cara untuk istiqomah ada partner. Ada partner. Jadi dan itu sangat-sangat berefek ya. Lihat lagi partnernya ini siapa dulu gitu ya. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sampai saat ini saya semenjak saya tinggal di Indonesia karena sudah beda lingkungan gitu ya, tetap pengen murojaah gitu loh. Murojaah maksudnya jangan murojaah sendiri. Kadang-kadang sama kalau murojaah sama orang Indonesia itu kurang greget gitu ya. Apa belum ketemu aja, barangkali belum ketemu. Mudah-mudahan setelah podcast ini bisa ketemu gitu sama orang yang sevisi misi gitu ya. Akhirnya saya ikut daurah di Mesir. Markasnya di Mesir, senternya di Mesir. Itu mereka bikin daurah murojaah khusus yang sudah hafal 30 juz, itu ada pertemuannya. Dan kami murojaahnya itu setiap minggu itu nggak banyak, cuma 2 bintang aja, 2 bintang ya, kurang lebih seperempat juz lah, harus bermaju. seperempat juz. Dan itu menurut saya luar biasa, maksudnya berefek, kita mendalami, memahami arti, sampai kami bahas di situ tentang wakaf ibtida, uh, pemahaman tentang ayat-ayatnya, terus kita bahas mutasyabihatnya, kita bahas misalnya nih dalam surah Al-Baqarah itu ada wamallahu bighafilin amma ta'malun, wamallahu bighafilin amma ya'malun, tidak ada di surah-surah yang lain. Nah, disitulah ternyata gitu ya gitu ya. Jadi di situ saya belajar banyak. Jadi yang pertama untuk istiqomah adalah kita pilih waktu. Waktu, Yang kedua adalah cari cari partner. partner ya, jangan sendiri, karena kalau kita sendiri maka Banyak godaannya. banyak ya gitu. Baik, terima kasih Ustazah Nabila untuk ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman tips-tips dari Ustazah Nabila. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Jangan lupa juga dipraktekkan juga. Baik, syukran jazakallah khair Ustazah Nabila sudah Barakallah. berkunjung di Pondok IT, sudah berkenan untuk sharing ilmunya di sini. Masya Saya Allah, ucapkan terima barakallah. kasih. Ya, sama-sama, barakallahu fikum. Semoga Pondok IT berkah selalu. Insya Allah juga santri-santri yang hadir di sini atau belajar di sini menjadi nibrasul ummah. Apa itu nibrasul ummah? Menjadi cahaya ya bagi umat ini di Indonesia ataupun insya Allah internasional. Insya Allah bismillah. Amin ya rabbal alamin. Ya.